Selamat malam, selamat bertemu kembali sahabat-sahabat teduh di mana saja berada saat ini. Senang boleh bertemu lagi dengan saudara-saudara dalam program teduh pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dari firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah kekal yang kami sembah. Kami sangat merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini melalui kuasa Roh Suci-Mu. Ketika kami membuka lembaran firman, waktu yang sama Tuhan buka lembaran hati kami dengan kuasa Roh Suci-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini boleh memberikan kontribusi nyata dalam iman dan pengharapan kami. Terpuji nama-Mu, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang sudah kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Teks firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam ini terambil dari buku Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membaca, Bapak Ibu pemirsa akan menyimaknya. Perikopnya adalah Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ayatnya yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita apa yang segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayatnya yang ke-18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Penekanan saya dalam perikop ini lebih khusus di ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa
yang besar. Malam ini kita akan membahas satu tema. Judulnya adalah mereka-reka. Ada ungkapan, kita adalah apa yang kita pikirkan. Mereka-reka datang dari kata reka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reka artinya susun, atur, tata. Datang dari kata ini kita mendapatkan kata turunannya yaitu mereka-reka, reka-rekaan, rekaan, dan lain sebagainya. Artinya ada prasangka yang dibentuk dalam pikiran kita. Mengarang cerita dalam pikiran sendiri, lalu mengemas sebuah ide yang dituangkan dalam satu kerangka berpikir dengan pandangan sendiri, dan jika si pendengar tidak cermat melihatnya, maka si pendengar itu akan mendapatkan kesimpulan yang berbanding terbalik dengan apa sesungguhnya maksud dari orang yang mereka-reka. Kelihatannya baik, namun sebenarnya ada U di balik B. Ya, ada udang di balik batu. Cerita ini menarik oleh karena respons Yusuf terhadap apa yang direka-rekakan oleh saudara-saudaranya. Mari kita lihat ayatnya yang ke-17. Bagaimana Yusuf merespons kabar yang dikirim oleh saudara-saudaranya. Dalam ayat 17 bagian akhir. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Yusuf tahu bahwa ini adalah sebuah berita yang direka-reka oleh saudara-saudaranya. Awalnya saudara-saudara Yusuf mengirim pesan dengan rancangan cerita yang kita lihat di atas di dalam ayatnya yang ke-16. Menggunakan orang lain menyampaikan berita itu kepada Yusuf dalam bentuk rekaan. Dihantui dengan masa lalu, mereka tidak puas mengirim berita melalui orang lain, maka mereka datang langsung menghadap Yusuf. Di dalam ayatnya yang ke-18, mereka datang menghadap Yusuf, menyembah dia, lalu memohon belas kasihan. Dihantui dengan masa lalu di mana mereka telah membuat satu perjalanan sejarah yang ditulis di dalam buku Kejadian ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa Teduh di mana saja berada. Sejak awalnya saudara-saudara Yusuf kecuali Benyamin, mereka telah memiliki prasangka yang tidak benar terhadap Yusuf. Mereka selalu mereka-reka kepada Yusuf. Saudara boleh baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-37. Oleh karena Yusuf jujur dan hidup sesuai dengan kenyataan, Yusuf bila benar, Yusuf akan terus memperjuangkan kebenaran itu. Dan bila salah, sampai kapanpun, Yusuf akan terus mengatakan bahwa kesalahan itu adalah kesalahan. Tidak peduli siapa dia. Tidak peduli dalam kamus hidup Yusuf. Yusuf tidak pernah ada kompromi untuk
sebuah kejahatan. Dosa adalah dosa. Kesalahan adalah kesalahan. Walaupun itu dilakukan oleh orang yang akrab dengan dia, yang dekat dengan dia, termasuk saudara-saudaranya sendiri dan orang-orang yang ada di ring satu kehidupan Yusuf. Contohnya kita bisa baca dalam Kejadian pasal 37 ayatnya yang kedua. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudara. Apa kejahatan saudara-saudara Yusuf? Mereka semua adalah gembala, menjaga kawanan domba ayah mereka, Yakub, Israel. Tetapi ternyata saudara-saudaranya sering mencuri domba ayahnya dan melaporkan dengan karangan-karangan cerita bahwa domba ini dimangsa oleh singa. Padahal mereka telah menjualnya kepada saudagar-saudagar yang lewat di mana mereka menggembalakan domba. Yusuf tahu itu. Yusuf tidak pernah tergoda untuk membuat sebuah kesalahan seperti saudara-saudara. Dan hal ini membuat ayahnya mengasihi Yusuf, mencintai Yusuf. Bukan berarti tidak mencintai saudaranya. Tetapi ayahnya tahu bahwa Yusuf adalah orang yang jujur, yang tidak berbuat kesalahan. Saudaraku yang kekasih, Yusuf adalah salah satu tokoh dalam Alkitab selain Yesus yang tidak pernah dicatat kesalahannya. Bagaimana Yusuf menghadapi tipu muslihat saudara-saudaranya di ayatnya yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah?" Yusuf saat itu sangat berpeluang, punya kesempatan untuk membalaskan kejahatan saudara-saudaranya. Ia saat itu adalah penguasa seluruh kerajaan Mesir. Pada waktu itu, tidak ada satupun orang yang bergerak di seluruh daratan kerajaan Mesir yang tidak diketahui oleh Yusuf. Semua terpantau dan secepat kilat berita itu akan tiba di telinga Yusuf. Kejadian 41 ayat 44. Dalam ayat 19 dan dari pasal 50 buku Kejadian, sekali lagi Yusuf menunjukkan kualitas hidup yang benar. Yusuf tidak mengambil kredit milik Allah. Satu pertanyaan untuk kita semua saat ini adalah, berapa banyak kali kita mengambil hak Allah? Ketika kita disakiti, ketika kita dikhianati, dihina, disepelekan, direka-rekakan tentang hal yang tidak benar, yang tidak pernah kita lakukan. Kemudian kita tergoda untuk mengumpat serta berkata, "Baru ngana rasai. Rasain lu. Sekarang ini bagianmu. Rasakan apa yang pernah saya rasa." Dendam dan amarah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yusuf tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-20.
Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kadang rancangan jahat orang lain untuk Anda dan saya digunakan Allah untuk satu kesempatan istimewa dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah dirasakan oleh Yusuf. Amin. Yusuf mendemonstrasikan iman yang hebat. Mau mengampuni orang yang mereka-rekakan hal yang jahat bagi dirinya sendiri. Yusuf dibenci. Yusuf dicemburui oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual dengan harga seorang budak. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara untuk sebuah kesalahan yang tidak pernah dibuatnya. Dan Yusuf pula yang pernah merasakan bagaimana ia dilupakan oleh orang yang telah ditolongnya ketika orang itu mengalami masalah berat. Seorang penulis rohani dalam buku Sejarah Para Nabi halaman 279 berkata, kehidupan Yusuf menggambarkan kehidupan Yesus. Yesus Kristus telah mengalami apa yang telah dialami oleh Yusuf. Bahkan melebihi dari apa yang dialami oleh Yusuf. Sampai harus merenggang nyawanya di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati menebus saya dan saudara, agar supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh saudaraku, dari atas salib yang kasar itu Yesus menjelang maut menjemput hidupnya. Dia masih bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, pemirsa teduh di mana saja berada, Allah melalui putranya Yesus Kristus telah mereka-rekakan satu hal yang indah untuk kehidupan manusia, hidupmu dan hidupku. Berbanding terbalik dengan rekaan manusia. Dalam rahmatnya yang besar, Allah berfirman di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Saat ini ketika kita mengikuti pembahasan firman Tuhan, mari kita mengubah cara berpikir kita ketika kita melihat orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika kita belajar dari kisah Yusuf dan melihat bagaimana Yesus Kristus
yang mengasihi Anda dan saya. Mari kita rubah cara berpikir kita ketika kita melihat orang lain. Mampukan pikiran kita dengan pertolongan kuasa Roh Suci untuk mampu mereka-rekakan hal yang baik kepada orang lain. Ketika kita mereka-rekakan hal yang jahat, kita akan dipenuhi dengan kekecewaan. Kita akan dipenuhi dengan kebencian. Kita akan dipenuhi dengan beban-beban yang membuat kita tidak akan pernah tenang. Belajar dari kehidupan Yusuf. Belajar dari apa yang Yesus telah buat. Mari kita ingat ayat yang saya sudah bacakan tadi. Allah mengetahui rancangan terbaik dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Mari kita semua juga merancangkan hal yang sama kepada sesama kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan kita mereka-rekakan sesuatu hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur boleh melihat satu pelajaran indah dari kehidupan Yusuf melalui tabiat Yesus yang selalu mereka-rekakan hal yang baik bagi sesama. Kiranya kehidupan Yusuf dan kehidupan Kristus boleh memberikan satu perubahan dalam hidup kami. Ketika kami melihat sesama kami manusia, mampukan kami juga mereka-rekakan yang baik kepada sesama kami. Damai sejahtera Tuhan, persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kiranya menyertai seluruh pemirsa di mana saja berada saat ini. Adalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.